Halo pembelajar, masih bersama channel kuliah online ekonomi. Sekarang kita akan membahas faktor-faktor apa yang mempengaruhi besar kecilnya pembentuk pendapatan nasional dari sisi pengeluaran. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan konsumsi. Ini adalah grafis yang menggambarkan bagaimana hubungan antara konsumsi dengan pendapatan disposable income, Y dikurangi dengan T. Oke. Grafisnya seperti ini. Semakin besar Y min T, C-nya juga semakin besar. Dan kemiringannya adalah MPC. Oke, jadi dari sini, dari grafis ini, maka konsumsi itu dipengaruhi oleh disposable income, Y dikurangi dengan T, dan marginal propensity to consume, MPC. Oke. Disposable income adalah pendapatan yang siap dibelanjakan setelah dipotong pajak. Maka besarnya adalah Y dikurangi dengan T. Dan marginal propensity to consume ini adalah penambahan konsumsi saat disposable income-nya bertambah Rp1. Kalau Y min T-nya bertambah Rp1, konsumsinya bertambah berapa rupiah, maka itu adalah MPC. Kalau disposable income-nya bertambah Rp1 dan MPC-nya bertambah 0,6 rupiah, konsumsinya bertambah 0,6 rupiah misalnya, maka MPC-nya adalah 0,6. Ini menunjukkan berapa proporsi pendapatan yang dikonsumsi. Oke. Nah, dari grafis ini kita juga bisa melihat bahwa saat disposable income-nya 0, C-nya tetap ada. Karena bagaimanapun walaupun tidak mempunyai pendapatan, maka kita tetap mengkonsumsi barang dan jasa untuk mempertahankan hidup kita. Nah, titik ini di mana Y min T 0, C-nya masih ada, ini yang kita sebut sebagai autonomous consumption. Oke, konsumsi autonomous. Oke, dari sini kita bisa menentukan fungsi konsumsi seperti ini. C sama dengan A ditambah B dikalikan Y minus T. A adalah sekali lagi autonomous consumption, B-nya di sini berarti MPC, marginal propensity to consume. Nah, secara singkat sebenarnya kita bisa menulis bahwa konsumsi ini merupakan fungsi dari disposable income. C di sini adalah fungsi ya, jadi bisa ditulis C sama dengan F dari Y min T misalnya. C di sini adalah fungsi. Jadi kita tulis saja C merupakan fungsi dari Y dikurangi dengan T. Konsumsi dipengaruhi oleh disposable income. Sekarang kita menganalisis investasi. Oke. C sudah, sekarang I, investasi. Investasi itu dipengaruhi oleh tingkat bunga dan gambarannya seperti ini. Oke. Semakin tinggi tingkat bunga, kita lihat investasi akan semakin rendah. Karena semakin tinggi tingkat bunga, investasi itu menjadi tidak menguntungkan. Oke, perusahaan meminjam uang ke bank, kemudian untuk investasi. Saat tingkat bunganya tadi tinggi, maka investasi bisa dalam bentuk perluasan operasional perusahaan, bisa untuk membeli peralatan mesin dan sebagainya, itu menjadi lebih tidak menguntungkan karena tingkat bunga yang tinggi tadi. Oke, akibatnya investasi yang dilakukan itu akan kecil. Hubungannya negatif seperti ini. Sekali lagi, investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga, maka kita bisa menulis I ini merupakan I sebagai fungsi dari R, gitu ya. Artinya investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga. Sekarang ke aktivitas pemerintah. Penekanan kita di G, government spending sebenarnya. Belanja pemerintah atau G dan juga perpajakan, tax, itu dianggap produk politik dan merupakan variabel yang eksogen. Artinya nilainya ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar model. Oke, sekali lagi nilainya adalah diasumsikan fix. Oke, ditetapkan. Maka G adalah G bar. Bar di sini biasanya untuk menggambarkan ini adalah eksogen, ini adalah yang sudah nilainya sudah ditetapkan. Oke. Besar kecilnya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Oke. Dan T juga seperti itu. T adalah variabel eksogen, T bar.